putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sifatnya final and binding atau final dan mengikat. Mengikatnya dalam hal seluruhnya. Jadi sifatnya kan erga omnes tuh. Betul. Nah, jadi dia mengikat warga negara Indonesia, lembaga negara. Salah satunya ya pembuat undang-undang putusan MK tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi pemisahan kan putusan MK ini apa namanya, dia memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabat Raka. Jumpa lagi di Adopsi yang membahas tentang isu-isu dalam demokrasi. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas tema putusan MK dan jalan panjang reformasi pemilu. Siapkah kita, sahabat Bawaslu? Kita akan membahas sebuah isu yang lagi hangat ya dalam tingkatan nasional maupun sampai kepada daerah, yaitu terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024, yang mana dalam putusan MK tersebut mengamanatkan agar pemilu dan pilkada dipisah. Jadi ada namanya pemilu nasional dan ada namanya pemilu lokal. Nah, untuk membahas hal itu kita bersama Bung Amrijal. Beliau merupakan akademisi ya, salah satu dosen di Gunadarma. Beliau juga pernah berkecimpung di dalam dunia kepemiluan. Baru-baru ini selaku ketua Panwascam di salah satu kecamatan di Kabupaten Penajam Pasir Utara tentunya. Selamat datang Bung Rijal. Siap Bung Danu. Bagaimana kabar Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Silakan diminum Bung Rijal. Oke. Ya, dinikmatilah. Ya, sebelum kita diskusi memang kita enak ngopi dulu ya. Mantap kopinya ini. Mantap kopinya ya. Mantap, luar biasa. Saya yang bikin Bung. Bakal ketagihan nanti. Bakal ketagihan. Baik. Ya, kali ini kita akan membahas terkait ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 yang viral itu. Ya, tentu wacana atau amanat MK terkait pemisahan pemilu yang akan dipisah nasional dan lokal berdampak sampai kepada daerah tentunya kan begitu ya, satu Indonesia kan. Nah, kalau Bung Rijal sendiri nih melihat dari sisi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau peran MK dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang akhirnya melahirkan norma baru kan, sebagai konsekuensi atas putusan tersebut. Itu bagaimana menurut Bung Rijal? Oke. Ya, kalau ini kita berbicara putusan MK 135 tahun 2024 yang baru-baru saja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, memang putusan ini lagi viral banget ini. Jadi viral dari sisi kalangan akademisi, praktisi, sampai dengan posisi kalangan masyarakat. Jadi kalau kita berbicara posisi kewenangan Mahkamah Konstitusi, MK itu kan the guardian of a constitution, kan, penjaga marwah konstitusi. Nah, kalau kita berbicara kewenangan, ya MK memiliki kewenangan dalam hal posisi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kalau kita berbicara kewenangan MK dalam hal menghadirkan suatu norma baru, memang posisi pengujian undang-undang pemilu ini kan sudah sering kali ya. Dari beberapa LSM, salah satunya yang baru-baru ini lahir putusan 135 ini kan diuji oleh teman-teman LSM kita, itu Perludem ya. Nah, kalau kita berbicara desain terbaru ya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi di putusan 135 itu sebenarnya bukan hal baru lagi. Kemarin sudah pernah diuji undang-undang pemilu tersebut, yaitu keluar putusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah putusan 55 tahun 2019 yang dimana poinnya putusan tersebut
memberikan amanat desain pemilu, ada kalau nggak salah sekitar 6 desain pemilu. 6 desain pemilu. Ya, di 6 desain pemilu itu ya salah satu desainnya digunakan untuk pemilu serentak tahun 2024 yang baru kita lakukan. Yang baru kita lakukan itu yang sedikit menguras tenaga lah ya dari sisi penyelenggara sampai biasa itu. Luar biasa sekali. Ini kan putusan MK. Amanatnya adalah pemisahan pemilu nasional dan lokal nih. Nah, menurut Bung Rijal, ada sisi positif dan negatifnya nggak sih dalam putusan MK ini? Atau dampaknya deh gitu untuk satu Indonesia gitu, sampai ke daerah. Ya, dampaknya kira-kira bagaimana? Baik gini, kalau dalam sistem ketatanegaraan kita ya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sifatnya final and binding atau final dan mengikat. Mengikatnya dalam hal seluruhnya. Jadi sifatnya kan erga omnes tuh. Nah, jadi dia mengikat warga negara Indonesia, lembaga negara. Salah satunya ya pembuat undang-undang putusan MK tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi pemisahan kan putusan MK ini dia memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Kalau kita tarik lagi pada putusan MK terdahulu, putusan MK 55 tahun 2019 itu sebenarnya udah ada desain itu. Sudah ada? Iya, udah ada proses pemisahan itu. Akan tetapi memang para pembuat undang-undang itu mengambil desain yang lain. Dari 6 pilihan tadi? Dari 6 pilihan tersebut. Diambil desain yang kita lakukan 2024 kemarin. Nah, kalau kita berbicara plus minus ya, kalau keuntungannya salah satunya yaitu beban penyelenggara pemilu pasti berkurang. Kita melihat beberapa dinamika yang terjadi pada saat pemilu 2024 itu 5 surat suara. Kelelahannya bisa sampai 20 jam penyelenggara ad hoc itu melaksanakan tugas. Kelelahan, bahkan ada sampai yang sakit, ada yang meninggal meninggal pada pemilu 2024 itu. Nah, implikasi dari putusan MK 135 itu salah satunya itu penguatan kelembagaan dari sisi peserta pemilu, penyelenggara pemilunya juga posisinya terbantukan, jadi beban kerjanya itu lebih efisien. Kemudian dari sisi anggaran juga salah satunya pendistribusian logistik kan agak berkurang posisinya ketika pemisahan antara pemilu lokal dengan pemilu nasional tersebut. Iya, betul. Ada pemisahan itu ya. Ada pemisahan. Kemudian isu-isu kedaerahan itu juga bisa akan muncul dengan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal, karena kan lagi-lagi begini, di 2024 itu kan berbarengan tuh antara pemilu nasional dengan lokal untuk memilih DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi satu waktu. Jadi satu waktu. Jadi seakan-akan ini para pemilih atau konstituen ini nggak fokus gitu loh posisinya dalam hal memilih kan, karena dia harus memilih perwakilan dia di RI, memilih di provinsi dan kabupaten kota itu. Jadi dia tidak bisa mendengar visi misi bakal perwakilan dia dalam hal menentukan kebijakan yang akan datang. Jangankan untuk ini mendengarkan visi misi ya. Dia masuk bilik aja, buka surat-surat itu, dia bakal cari nama tuh juga. Saya pikir kesusahan, lebih lama waktunya dan untuk menentukan. Banyak banget nama tuh kolom-kolom kan. Ya kalau kayak yang muda-muda mungkin mudah ya. Nah, bagaimana yang tua-tua kan dia harus membaca ini yang mana, logo parpolnya yang mana ya kan, wakilnya nomor berapa, namanya. Saya pikir tuh kurang kompleks. Kompleks posisinya. Kemudian juga dari sisi peserta pemilu partai politik, jadi dengan adanya implikasi putusan 135 ini lebih fokus untuk menyiapkan kader-kader dia yang akan berkontestasi di tingkat nasional dan daerah. Ini sebenarnya keuntungan banget loh buat para peserta pemilu. Salah satunya karena parpol karena kita lihat ya fenomena yang saat ini sebenarnya gini, kalau kita berbicara implikasi putusan MK ini kan sebenarnya dia tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan. Nah, kalau kita berbicara kompleksitas proses penyelenggaraan ini kan banyak banget ya, nggak akan selesai ya. Pasti di setiap proses pemilu kada itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ada masalahnya pasti. Ada masalahnya sendiri pasti. Nah, kalau
dari sisi ini Bung, urgensi, kira-kira apakah memang sangat urgensi gitu, apa namanya, harus diputus MK bahwasanya ini pemisahan untuk pemilu nasional ya, presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, dan pemilu lokal ada kepala daerah, ya, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Apakah memang sebegitu urgent itu, kira-kira? Ya, lagi-lagi begini, Mahkamah Konstitusi itu kan dia memutuskan suatu perkara atas dasar pengujian atau JR, judicial review. Dia tidak akan mereview suatu peraturan perundang-undangan tanpa ada orang yang mengajukan. Nah, lagi-lagi teman LSM yang mengajukan undang-undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat sebenarnya putusan MK ini sangat membantu para pembuat undang-undang. Sangat membantu. Sangat membantu. Kenapa? Mungkin ya teman-teman yang melakukan pengujian itu menganggap bahwa kompleksitas permasalahan pemilu 2024 itu harus segera teratasi. Ya, dari posisi beban kerja dan lain sebagainya udah kita bahas tadi. Kualitas demokrasi kan kita lihat gini ya. Menurut riset Burhanuddin ya, kompleksitas proses penyelenggaraan pemilu ya kan, itu tingkat money politiknya itu kan mengerikan sekali, sampai 60%. Sangat tinggi. Nah, harusnya kan gini, harusnya putusan MK ini tidak usah terlalu banyak diperdebatkan, MK terlalu berlebihan, putra petita lah, nggak usah. Yang harusnya kita bahas bersama-sama, hilangkan ego itu, yaitu membahas bagaimana desain pemilu itu bisa menjadi lebih baik dan berkualitas, kan kayak gitu posisinya. Ya itu berkaitan dengan itu juga Bung, bahwasanya ada semacam statement atau opini bahwasanya MK saat ini nih menjadi positif legislatur. Ya memang kalau kita kita tarik ini benang merahnya, ya berkaitan juga dengan permohonan tadi, lahirnya sebuah putusan ya kan, tentu ada suatu normal baru. Itu juga dikaitkan bahwasanya MK sebagai positif legislatur kan begitu. Itulah makanya menarik jadi ini putusan MK ini. Tinggal tugas para pembuat undang-undang PR. Makanya kan di putusan MK itu kan dia menekankan bahwa desain keserentakan pemilu antara pemilu nasional dengan pemilu lokal kan terserah bagaimana pembuat undang-undang, entah itu mau digunakan metode perpanjangan kah, benar-benar, atau seperti apa kan tergantung dari pembuat undang-undang. MK kan tidak terlalu masuk ke dalam ranah itu. Hanya saja dia udah membantu. Nah, posisi teknisnya diatur lebih lanjut di undang-undang nanti kan gitu posisinya. Karena gini, lagi-lagi gini, kalau kita menunggu para pembuat undang-undang ini kan lama Bung posisinya, sampai sekarang aja nggak ada nih dibahas. Setelah banyak sekali judicial review di MK yang sudah diputus oleh MK, namun undang-undangnya kan belum berubah. Kita masih merujuk kepada putusan MK nih, undang-undangnya belum direvisi kan. Demikian. Ini Bung, baik kita lanjutkan. Kan tadi kita sudah membahas ya tentang ada tugas DPR untuk merevisi undang-undang pemilu nih, berdasarkan putusan MK. Berdasarkan putusan MK. Apakah hanya cukup revisi undang-undang pemilu saja? Bahwasanya ini udah selesai nih, udah kita bisa jalankan pemilu nanti nih, gitu, pemilu nasional maupun lokal yang diwacanakan MK. Atau mungkin ada undang-undang lain atau aturan lain yang harus kita rubah juga untuk menyesuaikan model pemilu yang amanat MK ini. Nah, itu gimana, Bung? Kalau berbicara putusan MK kan seharusnya kan konsekuensi kita dari sebagai negara hukum ya, di Undang-Undang Dasar kan pasal 1 ayat 3 kan. Indonesia adalah negara hukum, seharusnya para pembuat undang-undang dalam hal ini presiden dengan DPR, dalam ini pemerintah dengan DPR, harusnya melaksanakan putusan MK tersebut. Nah, kalau berbicara untuk menuntaskan proses desain pemilu nasional dan pemilu lokal, banyak hal sebenarnya. Salah satu gini, memang ya kalau kita berbicara keserentakan pemilu itu kan memang bisa jadi ketika udah direvisi kan nggak bisa semua terlaksana tuh. Salah satu kita contoh ya,
wilayah wilayah Yogyakarta. Ya. Salah satunya kan ada kekhususan sendiri, apa ya, aristokrasi kalau tidak salah. Jadi itu meletakkan bahwa tidak ada pemilihan gubernur di sana. Kemudian kita ambil contoh lagi IKN. IKN itu kan tidak ada tuh pemilihan, ditunjuk oleh pemerintah. Nah, salah satunya kan memang kalau kita berbicara revisi undang-undang pemilu, jangan terlalu diperdebatkan undang-undang pemilu. Undang-undang Pemdanya juga harus direvisi. Posisinya dalam hal proses kira-kira ini harusnya seperti apa? Desain pemilunya nanti yang harus dilaksanakan. Karena kan kalau disamaratakan ada wilayah yang tidak bisa melakukan pemilihan tadi yang seperti saya sebutkan. Ada pengecualian tadi. Ada pengecualian. Berarti undang-undang Pemdanya juga harus direvisi. Posisinya kan gitu. Kayak ini IKN kan 2024 dia masih apa, dapil penajam Pasir Utara. Itu harus bisa jadi 2029 ke depan sudah bukan milik penajam. Ya. Nah, itu kan harus dipikirkan juga tuh bagaimana desain desain demokrasi yang nanti berlaku di otorita IKN. Kan gitu. Makanya sebenarnya kan kompleksitas proses pemilu itu kan bukan hanya bicara kapan melakukan pemilihan, tidak, proses kecurangan, intensitas kerja penyelenggara pemilu itu kan juga harus dipikirkan. Coba kita sedikit flashback ya, berbicara sengketa PHPU yang banyak terjadi ya di 2024 ini. Salah satu contohnya di Kaltim ya kan. Ada putusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah 224 Mahakamulu sengketa ya kan, pilkada di sana. Nah, posisinya harusnya pertimbangan MK di situ bisa dirujuk untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk jadi lebih. Salah satunya gini, MK di situ memutus bahwa kontrak politik ya kan, janji politik menggerakkan suatu perangkat kelurahan desa dalam hal RT untuk memenangkan satu pasangan calon, itu kan dijadikan dalil untuk mengulang pemungutan suara di MK. Nah, harusnya kan ini yang dibaca, dicermati oleh para pembuat undang-undang, bahwa MK itu sudah membantu mereka bagaimana merujuk ya kan, membuat peraturan perundang-undangan dalam hal desain pemilu itu bisa jadi baik kan, itu harusnya. Jadi alternatif kualitas kedepannya itu banyak bagus sebenarnya, bisa dilihat sebenarnya dari putusan-putusan MK yang sudah ada kan gitu. Posisinya. Nah, ini juga tadi menarik, kita membahas salah satu sisi positif dari dari putusan MK tadi, bahwasanya parpol diuntungkan. Ya kan. Ya mungkin banyak aja yang punya pendapat bahwasanya wah, dengan adanya kayak gini kita mungkin bakal lebih ribet. Nah, seharusnya lebih untung ya Bung ya, karena dia bisa menyiapkan calon-calonnya mungkin lebih kader-kadernya dia lebih matang kan gitu. Jadi nggak asal comot-comot, jadi dia nggak kenal wilayah ya kan, kita nggak tahu siapa, track recordnya siapa, kemudian masyarakat disuguhkan ini calonnya, memilih kan gitu. Belum lagi dengan ribetnya buka surat suara sampai 5 yang lebar membaca satu-satu. Itu kan kompleks banget ini permasalahan pemilu kita. Dari segi Bawaslu dan KPU selaku penyelenggara juga saya pikir juga ada rentang waktu. Ya benar. Ya, kan? Kalau kita di 2024 kemarin, karena kebetulan juga Bu Tigel sebagai Panwasam kan, Panwasam di Penajem juga ada irisan tahapan tuh. Iya benar. Ya kan, tahapan pemilu diiris dengan tahapan pilkada. Jadi beban kerjanya memang meningkat. Konsentrasi penyelenggara pemilu itu loh, kita belum kelar menyelesaikan permasalahan pemilu, masuk udah permasalahan pilkada. Iya, belum lagi kalau ada dugaan pelanggaran, waktunya dibatasi penanganan pelanggaran. Nah, ini kan menjadi permasalahan. Belum kita mempersiapkan SDM untuk pemilu, kita harus disuguhkan mempersiapkan SDM ad hoc di pilkada. Iya kan kayak gitu. Itu dari sisi penyelenggara ya. Dari sisi masyarakatnya kan kayak gitu. Masyarakat kan jenuh juga ya. Terlalu banyak surat suara dia harus memilih, itu kan jenuh juga sebenarnya masyarakat itu. Nggak fokus dia jadinya. Isu-isu daerah tenggelam karena isu nasional gitu. Nah gini, kan banyak juga tuh berita ya kan, perdebatan bahwa
kalau dipisah kan pemilu nasional kan nggak terganggu tuh, tetap dilaksanakan 2029. Iya betul. Yang jadi permasalahan kan pemilu lokalnya. Pemilu lokalnya 2031. Ya 2031 2 tahun atau 2 tahun setengah paling lama. Berarti kan ada jeda, bisa jadi 2031. Ya. Nah, itu dilaksanakannya pemilu lokal. Nah, terus bagaimana nih antara waktu jeda ini? Proses ada kekosongan di sini antara gubernur, wali kota, bupati, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, ini tinggal para pembuat undang-undangnya aja lagi. Apakah dia mau melakukan perpanjangan jabatan kah? Atau dia mungkin mengambil PJ lagi untuk mengisi kepala daerah? Nah, yang jadi permasalahannya lagi bagaimana DPRD-nya? Kan gitu. Siapa yang bisa dijadikan DPR? Nah, tinggal para pembuat undang-undang lagi mendesainnya seperti apa. Karena gini, kita udah melaksanakan pemilu secara nasional itu kan kurang lebih 13 kali. Semenjak Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Nah, kalau kita lihat permasalahan penundaan pemilu atau pilkada itu kan itu tidak lumrah lagi ya, atau dalam artian sudah pernah dilakukan di Orde Lama dan Orde Baru dengan alasan salah satunya yaitu kondisivitas dan transisi masa. Nah, ini kan kita kan menuju transisi sebenarnya ini. Jadi putusan MK 135 itu tidak menghilangkan proses pemilu selama 5 tahun sekali, kan tidak menghilangkan, hanya saja transisi gitu loh. Bagaimana? Tapi ketika kita melihat ini, Bung, di dalam Undang-Undang Dasar pasal 22 itu kan ada diamanatkan bahwasanya pemilu itu 5 tahun sekali. Nah, ini yang dianggap oleh sebagian pihak bahwasanya MK ini melanggar Undang-Undang Dasar, ya kan? Atas putusannya, karena Undang-Undang Dasar tadi mengamanatkan 5 tahun. Nah, sementara dengan adanya putusan MK, jika itu pun dijalankan, ini akan melanggar Undang-Undang Dasar gitu. Karena di Undang-Undang Dasar itu 5 tahun. Nah, ketika kita merujuk putusan MK yang tadi dikatakan bahwasanya untuk pemilu lokal tahun 2031 nih, yang otomatis masa perpanjangan jabatan akan nambah 2 tahun. 2 tahun. Nah, apakah tidak melanggar daripada pasal Undang-Undang Dasar itu sendiri? Nah, untuk dari banyak pihak memang banyak yang kontra dengan putusan MK atas dasar itu, Bung. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi MK dianggap ultra petita gitu ya. Petita atau sampai-sampai ada ini ada bahasa MK mengangkangi Undang-Undang Dasar. Wah, ya macam-macam lah yang namanya orang kontra kan. Gitu. Bagi pihak yang kontra, saya rasa dia menganggap bahwasanya ketika nanti gitu tetap dilaksanakan putusan MK, entah sudah direvisi undang-undangnya atau belum, bisa jadi penyelenggaraan pemilu tuh dinilai inkonstitusional gitu, karena itu tadi amanat Undang-Undang Dasar 5 tahun nih. Yang untuk pemilu, ya kan, pemilu ada pemilihan presiden, DPD sama DPR RI. Nah, sedangkan kalau yang untuk pilkada kan dia mengamankan dipilih secara demokratis ya. Nah, itu yang jadi masalah. Ada penama jabatan 2 tahun tadi, itu ya, gitulah. Makanya gimana tanggapan Bung Rijal soal itu? Jadi begini, kalau berbicara putusan MK di pasal 22 itu yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, jadi gini, kalau kita melihat naik turunnya Mahkamah Konstitusi itu kan udah hal biasa tuh ya. Hal biasa. Tergantung dari komposisi hakim. Komposisi hakim. Kita banyak melihat putusan MK banyak berubah ya kan. Kita lihat dari seumpamanya hakim, kan 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Benar. Mungkin ada yang pada saat pleno sepakatnya lebih banyak, tidak sepakatnya sedikit. Itu udah sering terjadi putusan MK. Nah, kalau kita merujuk pada putusan MK 55 tersebut, sebenarnya sudah dipisah desain pemilu sudah nasional. Memang sudah di awal sudah dikasih pilihan role model ya. Sudah role modelnya jenis sudah ada putusan MK. Jadi putusan MK 135 ini bukan hal baru lagi sebenarnya, hanya saja Mahkamah Konstitusi mempertegas. Dia melihat dari beberapa aspek. Salah satunya ya kan pemilih, konstituen, peserta pemilu, penyelenggaranya. Kan proses kompleksitas kepemiluan kita itu kan jamak permasalahan. Nah,
melalui putusan MK itulah MK memberikan sinyal baik bahwa desain pemilu itu harusnya dilaksanakannya seperti ini nih. Terkait teknisnya silakan ditentukan oleh para pembuat undang-undang. Kan begitu posisinya. Nah, kalau kita lihat pasal 22E kemudian pasal 18 yang mengatur terkait pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. Di situ kan poinnya kepala daerah tuh. Nggak ada wakil kepala daerah. Nah, tinggal kita lihat saja posisinya nanti apakah kepala daerahnya dipilih ya kan secara langsung, wakil kepala daerahnya ditunjuk dari PNS senior, kan bisa tuh ya kan, kepala daerahnya jadi pilih. Tinggal kita lihat desain para pembuat undang-undang itu maunya seperti apa, kan gitu dari proses putusan MK. Tapi lagi-lagi gini, kita adalah negara hukum ya, harusnya putusan Mahkamah Konstitusi itu kita hormati. Kita kan mengenal namanya trias politika ya, pembagian kekuasaan kewenangan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tugasnya yudikatif ini kan bagian dari melihat apakah undang-undang ini relevan atau bertentangan tidak dengan undang-undang dasar. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi itu kan diberikan kewenangan, dia kan sebagai penjaga marwah konstitusi kan. Nah, kemudian lagian juga putusan MK ini kalau kita lihat kan itu tidak terlalu banyak dia merubah pasal, kurang lebih 4 pasal saja dia rubah terkait proses keserentakan itu. Jadi kalau kita berbicara MK mengangkangi lah, melebihi lah. Ya kalau berbicara MK melebihi putusan melebihi kewenangan dia dalam hal membuat norma, ya itu sah-sah aja karena memang kewenangan Mahkamah Konstitusi kan. Emang dia bisa untuk itu, emang bisa dia untuk itu. Kita melihat ya kasusnya Marbury versus Madison itu di masa lalu kan. Kalau kita lihat itu kan lebih mengerikan, itu dia batalkan itu kan posisinya. Nah, kalau kita lihat kompleksitas putusan MK ini, menurut saya ya dari sisi, karena saya mantan penyelenggara dan saat ini juga posisi praktisi, melihat dari posisi pemilu 2024 itu sangat kompleks. Penyelenggara ad hoc itu ada yang pingsan, kesurupan, macam-macam lah ya, karena kelelahan itu menghadapi surat suara yang 5 sudah dihitung ulang lagi kan. Ini yang harusnya dilihat oleh para pembuat undang-undang. Mulai pagi tembus pagi lagi, udah sampai nyerah tuh penyelenggara ad hoc. Kayak judul lagu tuh Bu Rijal. Ya kan pergi pagi pulang pagi. Pergi pagi pulang pagi ya. Untung aja yang udah bersuami atau beristri paham ya kan. Paham ya. Ini panggilan bumi pertiwi. Panggilan bumi pertiwi. Nah, menyambung diskusi kita tadi nih Bung ya terkait masalah putusan MK. Jika Bung Rijal melihat ini tantangan lokal ya, kita ambil khususnya lokal lah, di Kabupaten Penajam Pasir Utara ketika menjalankan amanat MK, apa tantangannya ke depan Bung kira-kira? Oke, baik. Berarti gini, kalau memang putusan MK itu dilaksanakan dan dirubah undang-undangnya, berarti mau nggak mau berubah tuh tatanan antara proses pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, kalau tantangan khususnya pemilu lokal yang akan dijalani di setiap daerah, yaitu dia harus bekerja keras dan fokus untuk menyiapkan kader-kadernya yang akan dipersiapkan dalam hal melaksanakan kontestasi di pemilu lokal. Parpol bisa lebih punya waktu atau lebih fokus menyiapkan kader ya. Kader. Ya, untuk calon kepala daerah. Ya. Untuk legislatif di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Lebih fokus kan dia. Lebih siap settle mempersiapkan kader-kadernya dia dan matang. Kemudian dari sisi pemilih, pemilih juga lebih paham gitu loh situasi seseorang yang akan dia pilih mewakili di setiap daerah, dan isu-isu perdebatan antara pemilu lokal ini kan jadi hidup ya kan, kritisnya hidup kan kayak gitu. Dia melihat kerja-kerja visi misi yang akan dilaksanakan ketika para calon ini menyampaikan pada saat kampanye, kan dia lebih hidup tuh proses perdebatan. Nah, itu harapannya para Mahkamah Konstitusi kan begitu harapannya itu. Jadi hidup perdebatan di lokal dengan nasional kan? Jadi dengan harapan kualitas demokrasi bakal meningkat, partisipasi pemilih meningkat kan gitu. Nah, kalau sebenarnya kita kaitkan dengan ini Bung, potensi sengketa hasil. Nah, kan kalau 5 ini dalam satu waktu ya, maksudnya
ada pemilihan 5 jenis pemilihan, ini hasilnya, dan ada yang tidak terima pihak yang dirugikan, mengajukan sengketa hasil ke MK, otomatis kan juga ini ya nggak efisien kan jadinya, iya nggak maksimal, karena satu waktu Mahkamah Konstitusi harus memeriksa satu Indonesia, Bung, ya kan, dengan kompleksitas permasalahan yang diajukan, macam-macam kompleks, kemudian MK dengan jumlah hakimnya yang 9 orang kan harus memutus proses perselisihan tersebut kan, ini kan jadi nggak optimal maksimal pertimbangannya nanti kan. Nah, itu yang harusnya juga dilihat dari para teman-teman akademisi, masyarakat. Memang gini ya, berbeda pendapat itu tidak masalah. Nah, itu namanya demokrasi ya, wajar lah ya berbeda pendapat. Cuman lagi-lagi putusan MK itu adalah sifatnya final dan mengikat. Nah, kita sebagai negara hukum kan harusnya tunduk dan patuh. Tinggal kita sama-sama meletakkan ke egoisan kita kan gitu. Oke, Bung, kaitannya gini, dalam hukum tata negara di antara 2 lembaga, Mahkamah Konstitusi dan DPR, anggap saja DPR ini belum melakukan revisi, Bung, sampai tiba pada waktunya, tahun 2029 tadi, maksimal kan? Iya, betul. 2029 dia belum melakukan revisi untuk undang-undang, entah kodifikasi bahasanya, yang dia belum lakukan itu, penyatuan undang-undang contoh itu. Nah, apakah ada sanksi untuk DPR-nya ini? Padahal begini ya, Bung, jarak kita menuju pemilu 2029 itu kan masih kurang lebih 4 tahun lebih ya. Harusnya sebenarnya pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dengan pemerintah, memiliki cukup waktu banyak kalau mau merevisi. Nah, kalau memang pada saatnya tidak direvisi, posisinya memang kalau secara eksplisit sanksi itu tidak ada. Ya, hanya saja memang berarti DPR kita dengan pemerintah kita tidak patuh terhadap hukumnya sendiri. Iya, salah satunya berarti tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara akan berkurang. Kemudian ketidakpastian hukum itu juga akan terjadi, Bung, karena kan putusan MK itu kan bisa melahirkan suatu norma hukum, salah satunya revisi undang-undang tersebut kan, itu salah satu implikasinya. Kemudian banyak hal posisinya, seharusnya kan kita tadi udah bahas tuh trias politika. Berarti kan para pembuat undang-undang sendiri yang mengingkari terhadap proses yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Jangan sampai gini loh ya, putusan MK yang menguntungkan mereka langsung cepat nih revisi, ya kan? Ada tuh putusan MK nomor 90 ya kan, langsung tanpa ada basa-basi. Ini kenapa putusan MK yang hanya membahas keserentakan pemilu lokal dan nasional tidak mau dia revisi kan? Ini ada apa ini kan posisinya di sini? Jadi memang kalau dilihat, mending diputus sekarang dibanding saat tahapan ini, ya kan, karena seperti kemarin juga ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus saat tahapan. Yang pertama adalah ini syarat minimal untuk parpol, ya kan, mencalonkan wakilnya, ya kan, tuh. Dan yang kedua adalah putusan batas umur ya. Nah, ini kan menarik kan, ada putusan MK syarat calonkan presiden kan, PT kan udah nggak ada tuh. Nah, jadi bakal banyak nih, bisa jadi bakal calon presiden ya kan, dan bisa jadi partai-partai kecil yang mengusulkan calon presiden kan. Ini menarik nih, kalau tidak dipisahkan proses pemilu nasional dan lokal. Kita sibuk nih dengan proses tahapan pemilu nasional, bisa jadi calon presidennya 10 ya kan, kemudian kita harus menangani proses pemilu lokal juga kan. Ini kan menjadi kompleks juga kan, gitu. Beban juga ya. Iya, beban juga. Semua itu yang harusnya dipikirkan juga oleh para pembuat undang-undang. Jadi melihat putusan MK itu jangan langsung melihat putusan MK itu jelek, enggak kan gitu. Makanya harusnya dia baca dulu putusan MK yang terdahulu kan gitu. Seperti apa? Mungkin ada filosofi di balik itu ya. Iya, bisa jadi itu. Nah, ini Bung, yang terakhir ini. Harapannya sebagai akademisi atas wacana putusan MK,
khususnya buat ini apa nama Kabupaten Penajam Pasir Utara. Apa harapannya? Kalau harapan dari putusan MK sih, Ya. kalau saya sih harapannya para pembuat undang-undang ini segera melakukan amanat yang dikeluarkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, agar para penyelenggara, ya kan, kemudian konstituen, peserta pemilu bisa lebih fokus, lebih cepat. Jangan sampai nanti, kan kebiasaan DPR, Presiden itu merevisi undang-undang di ujung-ujung waktu, ya kan? Jadi kita kan harus menyesuaikan nih perubahan undang-undang tersebut. Jadi harapannya kan gini, khususnya di lokal ya, harapannya kan nanti para partai politik itu menyiapkan benar-benar kadernya, untuk mengikuti kontestasi politik di lokal. Jadi masyarakat itu tidak melihat dari sisi ini, kan money politik sangat ngeri sekali ya Bung, ya kan ya. Jadi bisa memilih kan gitu harapannya. Jadi tidak asal comot-comot ya kan, kemudian dia calonkan, itu harapannya. Kemudian ada juga syarat mencalonkan 30% wanita ya kan, partai politik kan, peserta pemilu kan. Jadi dia bisa lebih fokus nih. Pengalaman di 2024 itu perempuan, asal yang penting ada perempuan dia taruh ya kan. Kemudian dikonfirmasi bingung nih, ya kan calonnya. Itu harapannya kan para peserta pemilu bisa lebih fokus menyiapkan kader-kadernya. Kemudian pemilih disuguhkan calon-calon yang relevan, yang kompeten, kan gitu. Jangan sampai nanti calon tersebut malah tidak memberikan implikasi yang baik, kan gitu. Bisa jadi nanti bermasalah hukum ketika dia memimpin. Ya mungkin juga ini Bung ya, berkaitan dengan penyelenggara juga, karena dengan ada revisi undang-undang itu sampai kepada peraturan Bawaslu, KPU juga teknis, peraturan teknis berubah itu akan berubah mengikuti undang-undang terbaru. Kemudian penyelenggara harus mempelajari dan ketika itu di ujung-ujung waktu kita juga wah luar biasa, ini harus mempelajari efisiensi penyelenggara juga. Bebannya agak berkurang kan gitu kan, nggak jadi 5 surat suara kan gitu, agak berkurang beban kerjanya penyelenggara. Tapi lagi-lagi kan putusan MK ini juga bukan hanya untuk penyelenggara, banyak hal untuk semua, untuk semua. Benar. Dan agar kualitas demokrasi di Indonesia itu bisa jadi lebih baik lagi. Salah satu. Oke, Bung Rijal, kita sudah sampai di penghujung diskusi ya. Terima kasih atas kehadirannya di Adopsi, Bung Rijal. Next kita bakal bisa lebih punya waktu untuk diskusi membahas masalah ini atau membahas hal-hal yang lain ya. Siap. Oke. Demikian tadi edisi Adopsi kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu yang berkaitan dengan demokrasi kita ya. Terima kasih kepada Bung Rijal yang sudah hadir ke sini, Bung ya. Siap, terima kasih Bung. Dan tentu juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu semua yang menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.